Kurang dua lagi. Batagor renang. Pakai bumbu apa, Bapak? Pakai bumbu apa? Enggak pakai bumbu. Enggak usah pakai bumbu. Ibu. Pakai colokan aja, Teh. Enggak usah. Oh, Ibu. Aku keringetan, Sama. maafin dong. Di tanganku ada cabai, Mbak. Dari ada cabai panas deh. Ya Allah, Mbak, cantik banget sih lu, Mbak. Dari kepedesan ya. Ya Allah, biarin. Dia orang baik. Biduan dangdut Ice Wong tutup usia. Firasat kematian itu ternyata sudah ada 2 tahun lalu. Cut Meriska pulang ke Aceh. Benarkah untuk mengatur perjodohannya dengan Teuku Fatir, sang perwira polisi? Nikita Willy pulang kampung disambut dengan tradisi adat pulang basamo. Halo pemirsa, selamat pagi. Sekarang aku berada di daerah Cawang. Oke, tahu lagunya? Di mana coba? Pacarku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Ice Wong, begitulah biduan dangdut itu selalu akan dikenang. Lahir di Kota Kembang, Bandung 31 tahun silam dengan nama aslinya Ice Sri Mulyati. Dan inilah salah satu penampilan terakhir almarhumah di sebuah pentas bulan April lalu. Lebih saya acung jempol buat dia adalah walaupun dia sedang sakit pada saat itu, apapun itu pekerjaannya dia selesaikan sesuai dengan perjanjian kontrak kerjanya seperti apa, profesional. Ditemani artis India Lavanya, Ice bergoyang. Sama sekali tak terlukis sakit kanker payudara yang menggerogoti raganya. Dan inilah foto-foto terakhir almarhumah beberapa minggu lalu di bulan Ramadan. Selfie-nya, fotonya jangan senyum aja katanya gitu. Agak jelek kan, terus dia ngelihat Vivi itu sambil muka jelek sambil ketawa, dia sambil ketawa sambil nangis, senyum-senyum. Itu firasatnya itu, cuman kok teteh kayak gini. Kamu udah lebih tenang di sana, kamu sudah lebih layak berada di sana gitu. Karena Gusti Allah lebih sayang sama kamu di sana. Dan Gusti Allah pun sayang sama kita yang ditinggalkan dia. Jelang subuh Rabu kemarin, Ice menyerah pada kalam ilahi. Namun siapa sangka, almarhumah sudah memberai banyak firasat bahkan 2 tahun silam. Kala itu tanggal 28 April 2013, Ice beranjang sana ke rumah seorang penjual batagor di daerah Cawang, Jakarta Timur. Saat itulah, ketika melewati sebuah kuburan kampung, Ice mengeluarkan pernyataan yang berbau firasat kematian. Kalau lewat kuburan. Jadi takut banget. Nggak usah takut. Kita juga nanti bakalan kayak gini. Nggak usah takut. Kita juga nanti bakalan kayak Siapa sangka, 2 tahun setelahnya, ucapan Ice itu menjadi kenyataan. Tak lama sesudah ucapan itu, almarhumah terdiagnosa mengidap kanker payudara hingga harus dioperasi. Namun kondisinya tak pernah bisa pulih dan malah bertambah buruk. Firasat dia pada saat merasakan sakit di bagian perut yang benar-benar sakit dan mual gitu.
minta maaf dan terima kasih gitu. Berangkat dari keluarga sederhana, Mojang Priangan ini meraup sukses di dunia dangdut tahun 2008. Ia tetap dikenal sebagai biduan yang rendah hati dan tidak pernah segan menyambangi kaum miskin, seperti saat merasakan beratnya beban hidup seorang penjual cimol dan batagor. Bapak ini jualan apa? Cimol sama ini ya batagor. Batagor, ya Allah. Ternyata Bapak Ya. tahu lagu Percaya 5 Langkah? Tahu dong, Pak. Tahu. Kurang dua lagi. Batagor renang. Pakai bumbu apa, Bapak? Pakai bumbu apa? Enggak pakai bumbu. Enggak usah pakai bumbu. Ibu. Pakai colokan aja, Teh. Enggak usah. Oh, Ibu. Aku keringetan, Sama. maafin dong. Di tanganku ada cabai, Mbak. Biarin dia ada cabai panas deh. Ya Allah, Mbak, cantik banget sih lu, Mbak. Biarin kepedesan ya. Ya Allah, biarin. Dia orang baik, mau kenal sama siapa aja, nggak mandang siapa aja gitu. Dia bantu orang, mau temennya susah mau apa. Istri, artis, ibu rumah tangga yang baik. Tuh, ibu rumah tangga yang baik, bertanggung jawab pada karirnya, bertanggung jawab kepada keluarga di rumah. Sementara itu, kabar menarik muncul dari Cut Meriska. Untuk pertama kalinya, gadis Hello Kitty itu mudik ke kampungnya di Banda Aceh. Apa saja yang dilakukan oleh Cut Meriska? Dan benarkah di Banda Aceh ia diam-diam menemui kekasihnya, Teguh Fatir? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Desi Bowman akan menemani Anda menyajikan berita aktual yang dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Itulah ekspresi bahagia si gadis Hello Kitty Cut Meriska saat bisa mudik ke kampung halaman masa remajanya Medan, Sumatera Utara. Pemeran dukun sakti Semindang Rindu dalam serial 7 Manusia Harimau itu tiba tepat di hari terakhir bulan Ramadan. Hai, ketemu lagi sama aku, Cut Meriska. Nah, sekarang lagi buka puasa sama keluarga. Ini ada adik, ada mama, ada abang. Kita buka puasa. Oke pemirsa, aku buka puasa dulu ya. Bye-bye. Berbuka puasa sambil wisata kuliner menjadi cara Cika bernostalgia dengan Medan, kota masa remajanya sebelum hijrah ke ibu kota. Di malam harinya, ia pun menikmati suasana malam takbiran kota Medan yang sangat heboh. Seru sekali di kota Medan. Malam takbiran yang sangat berkesan untuk Cika setelah tahun lalu sepi karena dilewatkan di lokasi syuting sinetron Catatan Hati Seorang Istri. Keesokan harinya, Cika bersama orang tua dan adiknya menggelar silaturahmi ke rumah Handai Tolan di daerah Sibolangit. Yeay, nyampe ke Sibolangit nih, ke rumahnya Kak Ica nih. Ini baru namanya lebaran nih, ada kue. Tadi nggak ada kuenya semuanya. Itu ada saudara-saudara semuanya ke sana. Jadi sudah, kita mau lebaran dulu. Dadah. Waktu libur yang hanya 6 hari membuat Cika segera berkemas untuk melanjutkan silaturahminya ke tanah kelahirannya, Sigli, di Nangro, Aceh. Hai, aku lagi ada di Bandara Kuala Namu Internasional. Mau berangkat ke Aceh. Assalamualaikum, aku nyampe ke Bandara Sultan Iskandar Muda. Dari Bandara Iskandar Muda, Cika lantas melanjutkan perjalanan darat menggunakan mobil ke Kabupaten Sigli. Sudah sampai di Aceh, Sigli. Nih, sama keluarga nih semuanya. Nah, hai.
Perpisahan Cika dengan nenek dan kerabatnya di Sigli sangat emosional.